Padahal di partai lain ada loh. Ada ya gitu ya? Ada yang wartawan masuk politik tidak mau pensiun. Ya kita awalnya anti politik. Kita skeptis, kita apatis. Kenapa Pak Jokowi jadi semacam inspirasinya datang dari Pak Jokowi? Jadi Pak Jokowi itu selalu bilang dalam berbagai forum, Indonesia itu cuma punya kesempatan cuma 13 tahun loh. Jangan kaget kalau masa depan Indonesia nanti ada di timur Indonesia. Di Depok, menyodorkan nama Kaisang Pangarep. Ya. Apa dasarnya? Selama ini puluhan tahun berada di bawah kepemimpinan katakanlah dalam konteks ini PKS, mereka tidak merasakan ada perkembangan yang baik di kota. Mas Kaisang ini adalah salah satu calon pemimpin yang bisa diharapkan untuk mengubah Depok. Apa sih modalnya Kaisang untuk memimpin di Depok? Jujur ya, Mas Andi, sudah sempat menyampaikan ini belum ke Pak Jokowi sebagai bapaknya Kaisang? Keberatan katanya dengan billboard itu. Kita tanya kenapa keberatan? Fotonya jelek. Saya kirim yang baru ya. Mas Andi, jujur lagi nih. Ya. Mohon jawabannya yang jujur. Ya. Kenapa mencolokkan Mas Kaisang? Apa PSI nggak punya kader? Cawe-cawenya Jokowi itu adalah kepentingan kita. Bukan hanya kepentingan Pak Jokowi. Karena Presiden di 2024, 2029, dan 2034 itu akan menentukan apakah kita itu akan maju atau kita akan begini-begini aja. Jujur deh Pak, Pak Hasannya akan maju lagi jadi Esko nggak setelah Pak Erdogan? Presiden dengan kereta rel listrik yang sebelumnya anjlok di kawasan Kampung. Good people, sejumlah partai politik mulai menggelorkan manuver politiknya jelang tahun pemilu 2024. Salah satu yang membuat langkah mencengangkan adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Partai yang sebagian besar anggotanya adalah anak muda berpikiran progresif ini beberapa kali dalam tanda kutip mendahului atau memutuskan lebih dulu putusan-putusan politiknya. Nah, kenapa sih mereka si anti mainstream itu? Bersama saya sudah hadir Mas Andi Budiman, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Apa kabar, Baik. Mas Andi? Kang Dede, terima kasih sudah diundang, Kang. Mas Andi ini ternyata junior saya ya. Satu kampus kita. Satu kampus, tapi pengalaman politiknya Kang. jauh di atas saya. Masih belajar, Kang. Mas, satu hal yang membuat saya senang ya dengan PSI adalah konsisten dan konsekuen. Salah satunya adalah Mas Andi dulunya wartawan kan, terakhir di DW ya. Deutsche Welle. Tapi Mas Andi begitu jadi politisi, Mas Andi pensiun kan dari dunia kewartawanan. Betul. Padahal di partai lain ada loh. Ada ya gitu ya? Ada yang wartawan masuk politik tidak mau pensiun. Begitu juga mereka jadi caleg tidak mau pensiun. Apa sih yang membuat PSI punya sikap seperti itu? Nggak tahu ya, mungkin ini sekumpulan orang-orang yang memang punya pikiran yang sama atau cara berpikir yang sama, tertarik pada sesuatu atau satu gagasan yang sama yang namanya PSI kali ya. Jadi ini secara nggak langsung orang-orang yang punya pandangan yang kurang lebih sama ini tertarik pada sesuatu yang mungkin baru, sesuatu yang kita memang menyebutnya kita ingin membuat situasi politik ini jadi lebih berbeda dengan kehadiran PSI gitu loh. Jadi backgroundnya anak-anak muda yang terus terang Kang, kalau ditanya sebagian besar anak-anak PSI ini ya kita awalnya anti politik. Nggak ada yang suka dengan politik. Kita skeptis, kita apatis, sebagai wartawan juga kan, apalagi Kang Dede pasti tahu banget. Setiap ngelihat situasi politik kok kayak begini ya gitu ya. Tapi lama-lama ada satu titik di mana kami melihat kok kalau kita nggak turun ya situasinya akan seperti ini. Dan kita terus terang terinspirasi dari satu sosok yang namanya Pak Jokowi. Bahwa ternyata kalau kita masuk ke politik kita bisa bantu banyak orang lewat politik. Dan kalau kita masuk ke politik kita bisa tetap menjaga integritas, menjaga sikap tetap bersih. Itu role model banget karena banyak sekali sebelumnya kan pandangan bahwa kalau udah masuk politik pasti korup. Itu menakutkan buat orang dengan latar profesional seperti kita, antara wartawan ya. Jadi ketika kita ngelihat bisa kok di politik orang bisa tetap punya integritas, bahkan lewat politik dia bisa membantu begitu banyak orang lewat kebijakan dan sebagainya. Dari situ kita merasa politik ini oke, ada sesuatu yang berubah, terutama setelah Pak Jokowi kepilih ya. Orang biasa. Kenapa Pak Jokowi jadi semacam inspirasinya datang dari Pak Jokowi? Karena PSI kan tidak lahir karena inisiasi Pak Jokowi kan? Bukan karena tapi terinspirasi dari sosok itu.
kita terus terang berani maju ke politik itu karena kita melihat sosok Pak Jokowi. Kalau nggak ada sosok yang bisa menginspirasi, kita mungkin akan takut dan tetap skeptis dengan politik. Kita akan selalu ngerasa, enggak kok kalau masuk politik harus korupsi gitu. Itu menakutkan buat orang-orang yang punya latar belakang profesional. Karena sebetulnya kita punya pilihan. Kita nggak punya pilihan untuk tetap jadi profesional, bukan hanya masuk ke politik. Jadi ketika masuk ke politik itu ada satu konsekuensi kan, pandangan publik yang masih negatif dan sebagainya. Tapi kita berpikir harus kita mulai masukin. Pak Jokowi bisa kok menjaga integritas. Ada beberapa juga orang-orang yang menurut kita juga ternyata bisa gitu dengan politik itu membantu banyak orang. Esensinya di sana sih Kang. Nah, saya juga kan dengar kemarin ada istilah Jokowisme ya. Dari PSI. Ya. Kenapa sih kalau orang mungkin bilang seperti kacamata kuda nih PSI lihat Pak Jokowi, karena nggak ada lemahnya, karena seperti nggak ada kelemahan yang tidak ada salahnya gitu. Ya. Apa sih yang membuat punya pikiran seperti itu sampai berpikir ada Jokowisme itu? Jokowisme ya. Pertama yang harus digarisbawahi adalah dukungan kami atau katakanlah dalam konteks ini kenapa kami mengedepankan Jokowisme itu bukan sebuah bentuk kultus individu, harus dibedakan. Yang kami kagumi itu adalah value-nya, nilainya yang diperlihatkan oleh kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu selalu bilang dalam berbagai forum, Indonesia itu cuma punya kesempatan cuma 13 tahun loh katanya. Kalau kita lewat 13 tahun ini, Indonesia itu nggak akan pernah jadi negara besar. Sama kasusnya seperti di negara Amerika Latin. Terjebak pada apa yang disebut oleh para ekonom itu sebagai middle income trap. Jadi nggak bisa maju, melompat lebih tinggi. Kita itu punya waktu 13 tahun. Itu yang disebut oleh Pak Jokowi, Presiden 2024, 2029, dan 2034 itu akan menentukan nih, apakah kita akan menjadi negara maju apa enggak. Nah dari situ kita berpikir bahwa proyeksi atau jalan menuju kemajuan Indonesia itu sudah dirintis oleh Pak Jokowi. Solid banget Mas. Kalau kita lihat ya, secara objektif ini harus kita lihat misalnya bagaimana Pak Jokowi itu punya visi bahwa Indonesia yang begitu luas dan begitu besar ini harus disatukan melalui satu sistem transportasi yang terpadu dalam bentuk infrastruktur. Infrastruktur yang baik. Itu dasar. Seluruh ekonom juga bilang katanya satu-satunya cara untuk mengatasi kemiskinan, untuk melompat memperbaiki kesejahteraan adalah dengan memperbaiki infrastruktur. Pak Jokowi melakukan itu. Dan kemudian yang kedua, dia memperbaiki apa yang disebut infrastruktur sosial. Pendidikan, kita tahu ada perbaikan pendidikan gratis, kemudian BPJS, semua orang menikmati. Itu infrastruktur sosial. Masyarakat itu atau orang itu akan bisa berfungsi secara maksimal dalam masyarakat, mengembangkan kemampuan terbaik dia kalau dia sehat dan cerdas. Pak Jokowi sudah memulai itu. Kemudian yang dilakukan Pak Jokowi juga di periode kedua ini adalah hilirisasi. Hilirisasi ini ide yang menurut kami itu sangat kuat, sangat bagus. Ini kesempatan baru bagi Indonesia, bagi kita untuk membangun kembali basis industri kita yang hancur beberapa puluh tahun belakangan ini. Tiba-tiba kita punya nikel, cadangan nikel 1/4 dunia, ini barang yang langka, dicari semua orang untuk jadi bahan baterai kendaraan listrik. Kita punya kobalt, punya macam-macam yang merupakan material yang langka, dan Pak Jokowi insist, dia bilang ini harus diolah di dalam negeri dulu sebelum diekspor biar punya nilai tambah. Dampaknya apa? Membuka lapangan pekerjaan baru, dan yang paling jelas itu adalah hilirisasi ini yang akan paling merasakan dampaknya adalah saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Karena sebagian besar tambang-tambang mineral itu ada di Indonesia bagian timur. Jadi kebijakan hilirisasi yang dijalankan oleh Pak Jokowi ini akan memutus atau menghilangkan model pembangunan yang terlalu Jawa sentris selama ini. Dia akan membuat kesenjangan antara Indonesia Barat dan Timur ini akan semakin mengecil, dan bahkan mungkin jangan kaget kalau masa depan Indonesia nanti ada di Timur Indonesia, bukan lagi di Barat, bagian Barat. Ini visi yang bagus banget Mas. Inilah yang kita sebut sebagai value yang kita definisikan sebagai Jokowisme. Mas Andi, nanti kita akan ngomong setelah ini soal Jokowisme lebih luas ya. Saya ingin nanya aja, apakah karena begitu kagumnya PSI kepada Pak Jokowi sehingga ini melihat anak-anaknya pun punya potensi untuk menjadi pemimpin? Kalau kita ngelihatnya sederhana Mas, dalam politik itu nggak pernah ada yang ideal ya. Dalam artian kita hanya bisa memilih di antara apa yang ada di depan mata yang bisa kita ajukan di dalam politik. Dulu juga orang banyak keberatan ketika Mas Gibran diajukan sebagai wali kota. PSI itu sebagai termasuk salah satu partai yang awal
sejak awal mendukung Mas Gibran. Karena kami percaya bahwa Mas Gibran ini punya kemampuan. Dia anak muda yang punya latar belakang sebagai entrepreneur, sebagai wirausahawan yang sukses gitu ya. Dia artinya memahami aspek-aspek manajerial, kemudian dia punya idealisme dan lain sebagainya. Kenapa enggak diajukan? Waktu itu orang bilang tentang istilahnya dinasti. Orang menyebut atau menolak itu karena dianggap dinasti. Kalau menurut kami berpandangan kalau misal Mas Gibran memang mampu, kenapa enggak? Apa hak kita menghalang-halangi rakyat Solo dalam konteks waktu itu untuk mendapatkan seorang calon pemimpin yang baik ketika itu? Toh masyarakat Solo akan menentukan pilihannya melalui proses pemilu waktu itu. Mas Gibran kan dipilih bukan ditunjuk, tapi melalui proses pemilu demokratis. Tidak dipaksa. Tidak dipaksa. Artinya ini hasil pilihan rakyat. Dan sekarang, alhamdulillah kalau kita lihat hasil kerja Mas Gibran luar biasa, Mas. Pembangunan Solo, saya kalau ke Solo, saya selalu bicara dengan kalau saya naik kendaraan transportasi publik itu saya nanya, di mana Solo sekarang? Semua mengapresiasi apa yang dikerjakan oleh Mas Gibran. Itu satu hal bahwa kita dalam politik itu kadang-kadang kita mungkin dalam kacamata tertentu ini dibilang atau dipersepsikan sebagai dinasti, tapi di sisi lain masyarakat biasa itu merasakan manfaat dari kepemimpinan Mas Gibran. Jadi kalau kami yang mendasari kami mendukung seseorang atau kandidat itu adalah kualitasnya. Jadi ini yang mendorong kami waktu itu mendorong Mas Gibran dan akhirnya Mas Gibran menjadi wali kota. PSI saat itu mendorong Mas Gibran karena soal objektivitas. Ya, betul. Bukan karena lihat Pak Jokowi. Betul. Nah, dalam kasus sekarang yang terbaru di Depok, menyodorkan nama Kaesang Pangarap. Ya. Apa dasarnya? Saya nggak tahu. Ini saya minggu lalu saya datang ke rumah bude saya di Depok. Itu mereka antusias banget, Mas. Ini kita bicara tentang masyarakat biasa yang puluhan tahun tinggal di sana ya. Mereka bilang, Mas Andi itu beneran Kaesang. Kalau jadi bagus banget, kita mau dukung. Depok selama ini nggak ada pembangunan. Ada apa katanya di Depok selama ini? Saya nggak tahu, ini masyarakat Depok yang akan lebih bisa merasakan apa yang terjadi pada diri mereka. Tapi mereka merasa selama ini puluhan tahun berada di bawah kepemimpinan katakanlah dalam konteks ini PKS, mereka tidak merasakan ada perkembangan yang baik di kota gitu loh. Sehingga ketika muncul billboard Mas Kaesang itu mereka antusias loh Mas. Saya siap Mas bantu kalau betul-betul Mas Kaesang jadi wali kota. Jadi kalau saya sendiri atau dalam hal ini PSI merasa bahwa yang harus menjadi dasar kita di dalam melihat atau menilai politik itu adalah pendapat masyarakat itu sendiri. Masyarakatnya suka loh Mas. Tapi masa suara dari saudaranya Mas Andi satu orang ini yang menjadi dasar kemudian mencalonkan Kaesang? Enggak, itu sebelumnya ada survei atau apa gitu? Itu hanya satu contoh ya. Itu hanya satu contoh. Setelah kita memasang billboard itu ada banyak pesan yang masuk kepada kami yang dalam bentuk dukungan, bahkan orang yang langsung menawarkan untuk menjadi relawan Kaesang. Jadi ini hanya sebagai salah satu contoh aja bahwa masyarakat itu secara alamiah itu tergerak untuk mendukung apa yang ditawarkan oleh PSI. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan di Depok itu adalah salah satu inisiatif cara kami untuk menawarkan satu transisi kepemimpinan di Depok yang akan membuat masyarakat itu akan lebih sejahtera atau lebih baik. Jadi kita ngerasa puluhan tahun Depok nggak maju gitu ya, nggak ada pembangunan kata orang tadi, tiba-tiba ada sosok orang imajinasinya mulai terbangun. Oh bisa ya kayaknya kalau Mas Kaesang ini jadi wali kota. Jadi dimulai dari sana dan akhirnya apa yang dilakukan oleh PSI itu mendapat dukungan dari partai-partai lain yang juga akhirnya punya pikiran yang sama. Sekarang kemarin Mbak Puan bilang PDIP siap mendukung. Gerindra Pak Sekjennya juga bilang siap mendukung dan dua partai ini kan punya suara anggota DPRD yang cukup banyak signifikan. Ya. 10-10 kalau nggak salah di Depoknya. Jadi alhamdulillah langkah modalnya sudah ada di modal suara ya. Betul. Jadi alhamdulillah ide PSI, inisiatif PSI itu disambut oleh masyarakat dan termasuk juga kekuatan-kekuatan politik lain yang memang melihat bahwa sebetulnya Mas Kaesang ini adalah salah satu calon pemimpin yang bisa diharapkan untuk mengubah Depok yang selama ini tidak ada pembangunan tadi gitu loh. Jadi kalau buat kami sesimpel itu Mas. Kalau di dalam situasi di mana masyarakat merasa ada sesuatu yang mereka butuh satu perubahan, satu perbaikan, ada kandidat yang lebih baik, why not tidak didukung gitu loh. Memang PSI tidak punya pilihan lain selain Kaesang. Ada calon lain nggak buat Depok?
So far, Orang Depok tuh yang tinggal di Depok ada Ya. namanya Rieke Diah Pitaloka, anggota DPR dari PDI Perjuangan. Teman saya dulu ketika di tempat kerja lama. Ya. Kenapa nggak dia? nggak tahu ya. Kalau kok Kan udah kayaknya pengalaman politiknya udah panjang gitu. betul juga. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita merasa Depok itu perlu satu pikiran yang fresh, yang kreatif, anak muda yang betul-betul baru di politik. Jadi kami sendiri melihat bahwa sesuatu yang baru di dalam politik itu juga sebuah nilai plus juga, Mas. Karena terus terang artinya ada harapan bahwa mereka belum tercemar pada budaya politik yang lama dan lain sebagainya. Kaisang ini adalah salah satu contohnya, seperti juga Gibran di Solo. Apa sih modalnya Kaisang untuk memimpin di Depok? Mas Kaisang ini punya puluhan perusahaan ya, yang saya tahu ya. Dia kreatif gitu ya, dia punya cara pandang yang kadang-kadang out of the box yang sering muncul juga di tweet-tweet dia yang witty atau ya di media sosial dia yang cerdas, nakal gitu ya. Ini adalah representasi baru, generasi baru yang memang menurut saya mewakili calon pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Apa kapasitas dan kapabilitasnya yang Kemampuan lain? manajerial, artinya dia punya background kemampuan manajerial sama seperti kakaknya Gibran juga dia orang yang dengan latar belakang sebagai wirausahawan. Kemudian dia juga kreatif, dia muda, dia masih belum tercemar. Jadi ini sosok baru bagi kami. Dan apa yang kami lakukan atau kami tawarkan ini terbukti mendapat sambutan yang cukup baik, bukan hanya dari kekuatan politik, tapi masyarakat biasa gitu loh. Jadi dalam politik itu kan sebetulnya itu, kita bagaimana kita menawarkan atau bisa mendorong satu kandidat terbaik untuk menang. Salah satu esensinya itu kan, Mas. Jadi ketika kita mengusung Gibran, dan Gibran jadi wali kota dan sukses, itu juga kita kan senang, masyarakat merasakan manfaatnya. Sekarang orang juga mungkin meragukan Kaisang, tapi kami merasa bahwa Mas Kaisang ini punya potensi untuk menjadi pemimpin muda yang akan membereskan kota Depok. Ya mungkin orang ada yang skeptis juga, tapi kenapa nggak dicoba? Toh ini melalui proses demokratis juga lewat pilkada, lewat pemilu, gitu loh. Jujur ya, Mas Andi, sudah sempat menyampaikan ini belum ke Pak Jokowi sebagai bapaknya Kaisang? Pak minta izin, Kaisang mau kita calonkan di Depok. Komunikasi langsung seperti itu tidak ya, tapi kan seperti mungkin Mas Kaisang sendiri kan sempat tuh awalnya dia mengirimkan pesan kepada salah seorang teman, keberatan katanya dengan billboard itu. Kita tanya kenapa keberatan, fotonya jelek, saya kirim yang baru ya katanya. Jadi waktu itu malah Mas Kaisang sendiri seneng, artinya mendukung ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memperlihatkan bahwa apa yang kami usulkan ini mendapatkan sambutan. Jadi saya pikir ini proses yang alamiah aja. Karena sebetulnya juga inisiatif awalnya dari pengurus di Depok sendiri yang mengambil inisiatif. Kan waktu itu memang sempat muncul nama Kaisang jadi calon wali kota Depok. Tapi waktu itu baru hanya percakapan yang mungkin terpencar-pencar dan kecil. Kemudian pengurus kami di Depok, kita coba aja nih. Kalau kita akan dukung nih Mas Kaisang nih, kalau jadi ini akan saya yakin akan bagus buat Depok. Pasang billboard dan akhirnya percakapannya sampai yang... Pertanyaan saya belum dijawab tadi. Sudah minta izin belum ke Belum. bapaknya? Jadi kita memang dalam Atau komunikasi hal ini, gitu? Kalau komunikasi Mas ya, Giring, ya Grace atau siapa gitu? Ke Pak Jokowi? komunikasi ada tapi tidak secara langsung spesifik bicara tentang masalah itu, Mas. Ya, tapi intinya hubungan kita dengan Pak Jokowi kan baik karena sekali lagi beliau ini kita anggap sebagai guru kita juga di dalam politik gitu loh. Jadi komunikasi ada tapi spesifik mengenai ini ya terus terang ini alamiah dari bawah. Ini bahkan sekali lagi ini juga inisiatif dari pengurus di Depok sendiri yang ternyata ya sekarang bagus inisiatif dari bawah ini kan dapat sambutan. Terus tadi kan saya dengar Kaisang tuh kan soal foto apa namanya dia bilang nanti kasih yang lebih bagus. Sekarang sudah komunikasi dengan Mas Kaisang. Dianya berkenan atau mau? Saya pikir itu tanda yang cukup jelas bahwa dia tidak keberatan. Bahwa dia mengirimkan foto, akhirnya ya kita ganti billboardnya kan, pakai foto baru Mas Kaisang gitu. Saya pikir itu yang penting adalah ada kecocokan, artinya dalam hal ini Mas Kaisang tidak keberatan. Bahkan partai-partai sekarang sudah mulai melirik Mas Kaisang, itu sesuatu yang baik, kita senang dengan itu. Yang paling penting adalah apa yang menjadi harapan masyarakat Depok untuk melihat kotanya menjadi lebih baik itu bisa terpenuhi gitu loh. Ada peluang baru, kesempatan baru untuk memperbaiki kota. Gitu. Itu kan penting ya. Karena yang sekali lagi dalam politik itu kan yang paling penting itu adalah bagaimana warganya. Mereka ngerasain nggak manfaat dari kepemimpinan atau perubahan politik.
Dan yang ada masukan yang masuk ke PSI selama ini Depok tidak maju, Ya. perkembangannya stagnan gitu. Betul. Banyak dan itu komentar itu juga saya pikir bisa dibaca di media sosial. Orang bilang, wah ini memang benar nih Depok udah puluhan tahun nggak maju, saatnya nih ada orang yang betul-betul fresh memimpin Depok, dan itu adalah Mas Kaisang. Nah, untuk mewujudkan keinginan ini membuat Kaisang jadi wali kota di Depok. Saya orang Depok loh. Saya ingin tahu Ya. persiapannya sejauh mana PSI, apakah sudah komunikasi dengan partai lain supaya ini terwujud, Ya. mengingat PSI hanya ada satu suara di Ya. DPRD Depok, Ya. seperti apa? Jadi sekali lagi kita mohon doanya Mas Dede, karena sekali lagi Pilkada di 2024 itu akan menggunakan hasil suara pemilu legislatif di bulan Februari. Iya. Pilkada bulan November. Beda Jadi, dengan presiden ya. beda dengan presiden, jadi menggunakan hasil suara di bulan Februari. Jadi kita sekarang sedang bekerja keras, berusaha supaya kita mendapatkan kursi sebanyak mungkin, supaya kita bisa mengusung Mas Kaisang di bulan November 2024. Jadi mohon doa restu, satu-satunya cara untuk memuluskan jalan Mas Kaisang adalah mendukung PSI. Bagaimanapun kita yang pertama mengusung Mas Kaisang, kita ingin agar Mas Kaisang ini punya partner yang bagus juga di DPRD, partner kerja gitu loh, tidak diganggu gitu loh. Antara lain ya kalau misalnya dia punya ada satu kekuatan politik, dalam hal ini PSI, yang bisa lolos sebanyak mungkin di DPRD Depok untuk menjadi partner kerja Mas Kaisang. Dengan demikian di bulan November ini juga akan memenuhi syarat untuk mencalonkan Mas Kaisang sebagai wali kota. Mas Andi, jujur lagi nih, Ya. mohon jawabannya Ya. yang jujur. Ya. Kenapa mencalonkan Mas Kaisang? Apa PSI nggak punya kader? Ini kenapa saya tanyakan? Ya. Karena Bu Mega sempat agak emosi Ya, nih ya, ketika PSI ya. duluan mencalonkan Mas Ganjar Pranowo menjadi calon presiden. Ya. Ini juga yang saya tahu Mas Kaisang Ya. kan belum Ya. masuk ke partai politik ya. Ya. Dan katanya kalau PDIP keluarganya Ya. harus Ya. satu partai. Tiba-tiba PSI mencalonkan Kaisang, padahal Kaisang bukan kadernya PSI. Nggak ada calon di PSI nih buat calon wali kota Depok. Kalau kami itu berpikir dalam perspektif kepentingan rakyat, Mas, kepentingan orang banyak gitu loh. Ngapain kita memaksakan diri mencalonkan kader yang memang mungkin potensinya untuk menang, baik untuk menang maupun potensinya mungkin belum mencukupi. Mungkin ya, sekali lagi ya, karena sekali lagi kan di politik itu urusan pertarungan politik elektoral tuh kalkulasinya sudah berbeda. Ini sama aja kayak dulu kami mendukung Pak Jokowi. Pak Jokowi memang dari kader dari partai lain juga. Tapi ini adalah dukungan yang sifatnya ideologis. Kita merasa bahwa satu-satunya cara kalau Indonesia maju, Pak Jokowi ini harus menang. Kami all out loh Mas, mendukung Pak Jokowi, mendukung di banyak tempat juga kami mendukung kandidat-kandidat yang bagus. Di Surabaya kami mendukung Mas Eri, juga dari PDI Perjuangan. Karena kami merasa di antara kandidat yang lain, beliau yang paling bagus. Jadi buat PSI nggak masalah. Kandidat itu kan sebetulnya kan bisa dari mana saja. Yang paling penting adalah apakah dia memenuhi harapan orang untuk memperbaiki satu kota atau satu negara gitu. Dalam konteks ini harusnya apa yang kami lakukan ini itu juga bentuk apresiasi, pengakuan bahwa misalnya kaderisasi yang berlangsung di PDI Perjuangan itu berjalan dengan baik. Itu harus kita akui. Itu harus kita akui, harus fair juga gitu Mas. Ini kan seharusnya kalau dalam kacamata saya gitu ya, harusnya ini sesuatu ya harus dibaca sebagai bentuk apresiasi. Jadi kalau bagi kami siapapun yang bagus itu akan kami dukung Mas. Jadi bisa dari partai lain, bisa dari internal, mungkin ada saatnya nanti PSI akan mengajukan calonnya sendiri kalau misalnya kami merasa sudah kuat. Di beberapa tempat kami sedang menyiapkan kandidat PSI sendiri. Di NTT ada satu kandidat kami anggota DPRD yang sangat populer, seorang dokter muda yang menghabiskan waktunya setelah bekerja itu melayani masyarakat gratis, memberikan pelayanan, datang ke orang tua dan sebagainya, dan sekarang sudah mulai disebut sebagai kandidat kuat untuk menjadi calon wali kota di Kupang gitu loh. Nah tapi ini kan perlu proses Mas. Sementara menunggu proses ini, yang kami kerjakan adalah bagaimana mendorong agar kandidat-kandidat bagus ini menang dulu di banyak tempat. Kalau kandidat itu kebetulan dari partai lain ya nggak apa-apa juga buat kami. Toh yang penting masyarakat akan bisa merasakan manfaat dari kepemimpinan mereka gitu loh. Intinya tapi PSI paling depan. Ya. Mengusulkan ini. Ya. Ketika Mas Ganjar paling depan. Ketika Kaisang sekarang paling depan gitu kan. Menunggu genderang di nabuh duluan, yang lain ikut gitu ya. Oke. Nah, Mas Andi, PSI ini
selain Mas Kaisang, saya ingin nanya, di Jakarta sudah punya calon belum? Kan sama nih, sebentar lagi pilkada Jakarta, serentak tuh, dengan Depok juga, dengan Jawa Barat juga. Di Jakarta Pak Ahok lagi? Kita sedang bikin yang namanya Rembuk Rakyat. Rembuk Rakyat. Jadi Rembuk Rakyat itu sama seperti waktu Presiden kemarin, di mana kami menjaring pendapat masyarakat siapa yang paling layak didukung oleh PSI sebagai Presiden ketika itu. Kalau sekarang ini siapa yang layak menjadi gubernur. Ada beberapa kandidat yang masuk namanya. Saya harus cek lagi, tapi ada nama, termasuk dari kami juga ada Sis Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina. Ada Gibran. Ada Mas Heru. Oh, Gibran buat Jakarta ya? Jakarta, bukan Jawa Tengah? Bukan Jawa Tengah, tapi ini kan internal. Kami membuat semacam rembuk rakyat. Jadi kami menjaring pendapat masyarakat siapa nih yang kira-kira layak didukung oleh PSI untuk Pilkada DKI di 2024. Ada Pak Heru yang sekarang menjabat sebagai PLT. Kemudian ada Mas Gibran, ada Sis Grace Natali dari internal PSI. Kemudian ada sejumlah nama lain, saya agak lupa, harus cek dulu. Tapi ada beberapa nama. Nah itu kita lakukan tuh. Jadi di dalam kasus DKI Pilkada juga kan kita ada yang dari internal juga. Selain dari eksternal yang kami anggap memang punya kompetensi untuk memimpin ibu kota. Gitu loh. Tapi kenapa ya lingkarannya tuh selalu lingkaran PDIP gitu loh. Orang-orang yang ada pernah di PDIP. Mas Ganjar, Mas Kaisang, Mas Gibran, sebelumnya Ahok. Di lingkaran PKS, Demokrat, itu kayaknya nggak pernah ada yang dicolokkan oleh PSI. Kalau ada kandidat yang bagus kita dukung, Mas. Kayak misalnya waktu, jadi dua partai belum ada kandidat yang bagus menurut PSI? Ada. Waktu kita bikin rembuk rakyat untuk calon presiden kan ada nama seperti Mas Emil Dardak. Dari Demokrat. Wagub Jawa Timur ya? Wagub Jawa Timur. Jadi ada 9 nama waktu itu. Ada yang backgroundnya non politik, ada nama Mbak Nana waktu itu, Najwa Shihab, ada juga orang kayak Ibu Sri Mulyani dan lain sebagainya. Jadi ini nggak hanya spesifik dari satu partai lain saja, tapi ini kita anggap atau kita cari orang-orang yang memang punya kompetensi mewakili satu sikap atau satu pikiran PSI yang progresif tadi gitu loh. Dan orang-orangnya ya kalau ada yang kebetulan dari partai tertentu itu hal lain, tapi kan ada yang dari partai lain juga, ada seperti Mas Emil Dardak misalnya, atau waktu itu ada Pak Mahfud juga, ada Pak Tito Karnavian. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu kriterianya, kualitasnya yang menjadi patokan gitu loh. Oke, kembali tadi ke Pak Jokowi ya. Dan juga soal Jokowi semua tadi. Saya ingin balik nanya, apa sih kelemahan Pak Jokowi menurut PSI? Kan banyak yang mengkritik ya soal pemberantasan korupsi, soal utang. Kemudian infrastruktur memang dibutuhkan, tapi model seperti kereta Bandung Jakarta katanya belum. IKN juga belum mendesak gitu kan. Nah, ini bagaimana PSI melihat kritikan-kritikan itu? Kita beberapa kali sebetulnya mengkritik pemerintah pusat. Kalau ingat waktu awal pandemi itu kita bikin surat terbuka. Mengkritik cara penanganan pandemi yang ketika itu kita anggap tidak menggunakan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip keterbukaan, transparan maupun prinsip ilmiah dalam penanganan pandemi. Waktu itu ada surat terbukanya kita ajukan waktu itu ya. Itu kritik terhadap Menteri Kesehatan dalam konteks ini. Itu kan bagian dari pemerintah, bagian dari polisi nasional. Dan waktu itu alhamdulillah kan Pak Jokowi mendengar ya, Pak Terawan diganti oleh Pak Menteri Budi Sadikin ya. Kemudian ada beberapa polisi lain juga yang kami kritik ya. Antaranya misalnya pembelian atau rencana pembelian alutsista yang terlalu mahal gitu. Itu juga kan kami kritik. Itu juga kan harus dilihat sebagai bagian dari dari pemerintahan gitu loh. Jadi pada titik-titik tertentu kalau memang ada sesuatu yang kami anggap harus dikritik, kami ngeritik kok Mas. Gitu loh. Jadi kalau misalnya dianggap apa kelemahan ya mungkin ada beberapa hal tadi ya yang ketika di awal pandemi itu kami anggap Menteri Kesehatan itu tidak tepat dalam mengatasi pandemi atau beberapa kebijakan yang lainnya. Jadi ada sikap kalau ditanya pernah nggak sih ngeritik ya pernah lah, kita pernah juga gitu. Tapi kan secara umum kita melihat bahwa Pak Jokowi ini merespon dengan baik masukan. Dia merespon memperbaiki policy dan lain sebagainya termasuk dalam penanganan pandemi yang akhirnya dianggap sebagai penanganan pandemi terbaik di dunia bahkan. Jadi kalau ditanya Pak Jokowi ya memang beliau ini memang presiden yang hebat banget sih. Harus diakuin. Dari ke-7 presiden yang sudah ada paling bagus menurut PSI paling hebat Pak Jokowi. Menurut kami ya.
Dengan tidak mengenyampingkan betul, dengan segala peran hormat, yang lain ya. dengan segala hormat kepada presiden lainnya, kalau ditanya siapa yang paling baik, maka tanpa ragu saya akan bilang Pak Jokowi. Bahkan diakui dunia, Mas. Ya sekali lagi ya, kalau kita baca majalah The Economist bulan November 2022 misalnya, editorial mereka bilang itu, judulnya Why Indonesia Matter itu, kenapa Indonesia penting. Itu kan antara lain pengakuan bahwa Indonesia, dia mengutip satu jokes gitu yang bilang katanya, Indonesia was the biggest invisible object on earth. Ini negara yang besar banget tapi nggak pernah dilihat orang. Tapi sekarang di bawah Pak Jokowi tiba-tiba Indonesia itu mendapatkan sorotan dunia. Karena kita semakin penting, makin kuat ekonominya, makin punya wibawa di dunia internasional. Itu kan pengakuan internasional ini sesuatu yang otentik, nggak bisa dibuat-buat, Mas. Nggak mungkin negara-negara tiba-tiba hormat dengan Indonesia kalau memang kita tidak punya prestasi. Dan itu hanya terjadi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Kita ngerasain banget pemberitaan luar tentang Indonesia itu semakin respect. Dulu itu kita itu Indonesia itu ya mohon maaf kita hanya sering muncul di media luar tuh kalau ada bencana alam, ada konflik. Kalau sekarang kan orang mulai bicara tentang ekonomi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru. Sebagai apa yang disebut sebagai the next green superpower karena kita punya nikel dan program hilirisasi Pak Jokowi. Jadi ini membanggakan sih. Jadi kalau begitu menurut Anda cawe-cawe Pak Jokowi terhadap calon penggantinya sah-sah aja? Sah banget, Mas. Itu sekali lagi konteksnya itu adalah kita itu cuma punya 13 tahun untuk jadi maju apa enggak. Pak Jokowi sudah meletakkan dasarnya. Bukan hanya kepentingan Pak Jokowi memastikan itu berlanjut. Ini kepentingan kita semua, 280 juta rakyat Indonesia punya kepentingan agar kita itu tetap ada di track yang benar seperti sekarang. Tetap Indonesia itu tetap maju, arahnya nggak belok lagi, nggak mundur dan lain sebagainya. Itu kepentingan kita, bukan kepentingan Pak Jokowi. Jadi cawe-cawenya Jokowi itu adalah kepentingan kita, bukan hanya kepentingan Pak Jokowi. Itu yang menurut kami itu yang penting dan kenapa kami mendukung Pak Jokowi untuk cawe-cawe dalam untuk memastikan bahwa Indonesia itu akan ada di track yang benar. Termasuk memihak kepada salah satu calon presiden yang menurut Pak Jokowi bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan. Iya, mungkin itu salah satu konsekuensinya. Karena kan Pak Jokowi secara spesifik saya akan cawe-cawe. Karena presiden di 2024, 2029, dan 2034 itu akan menentukan apakah kita itu akan maju atau kita akan begini-begini aja. Sekarang pilihannya ada pada kita, masyarakat Indonesia. Kita mau nggak dukung Indonesia maju? Atas dasar itu Pak Jokowi cawe-cawenya ya harus didukung. Kan cawe-cawenya dalam konteks konstitusional menurut Pak Jokowi, dalam koridor konstitusi. Nggak apa-apa dong gitu. Jadi kalau buat kita apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi ini kita percaya kok. 82% berdasarkan survei, Mas. Orang percaya dengan apa yang kinerja Pak Jokowi. Jadi ini kita bisa sebut Pak Jokowi ini adalah orang yang paling dipercaya rakyat dalam soal politik hari ini, 82%. Kritiknya adalah ini, soal kalau presiden cawe-cawe, posisinya jadi tidak netral, jadi berpihak. Padahal kepala negara, presiden harus tidak berpihak. Kalau presiden berpihak, nanti aparat negara yang lain ikut-ikutan, TNI, Polri, ASN gitu. Itu kan dikhawatirkan. Bagaimana Anda melihat pandangan seperti itu? Sebenarnya dalam tradisi negara demokrasi, presiden yang sedang menjabat mengendorse calon presiden berikutnya itu hal biasa ya. Sebagaimana dulu Obama itu mengendorse Hillary ketika dia di akhir masa jabatannya. Karena dia juga ingin memastikan bahwa Amerika itu visinya akan ada tetap dalam visi apa yang dia inginkan. Tidak jatuh waktu itu ke tangan Trump yang punya visi yang berbeda dalam pandangan Obama. Nah sekarang kalau Pak Jokowi melakukan hal yang sama, di mana masalahnya? Kan disebutkan oleh Pak Jokowi bahwa cawe-cawe saya itu cawe-cawe yang tetap ada di dalam koridor konstitusional. Cawe-cawe sebagai orang yang paling dipercaya oleh rakyat, 82% oleh rakyat. Kalau dia menunjukkan tangan, saya akan mendukung sesuatu. Mendukung orang tertentu atau kandidat tertentu, itu kan tidak bisa disebut sebagai sebuah pelanggaran. Tidak ada pelanggaran dalam konteks itu. Dia hanya menyampaikan menyampaikan aspirasi, keinginan dan mendorong orang yang mungkin mendukung atau sama punya keinginan yang sama itu untuk melakukan atau memilih kandidat yang sama tadi gitu. Jadi tetap dalam koridor demokrasi, Mas. Sama aja kayak Obama dulu dukung Hillary atau di negara-negara lain perdana menteri yang atau presiden yang sedang menjabat itu mendukung kandidat berikutnya. Jujur nih ya,
Anda yakin TNI, Polri, ASN tidak akan ikut-ikutan seperti ya dalam tanda kutip tidak netral yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi? Kalau saya yakin Mas, karena apa? Karena sebetulnya kalau saya melihat kekuatan politik Indonesia ini sangat terfragmentasi ya, tidak tunggal. Karena ada banyak kekuatan partainya aja kalau kita lihat ya, partai pemenang pemilu aja kan suaranya bukan 50+1, 20. Itu yang menyebabkan koalisi itu tidak terhindarkan. Di dalam situasi di mana politik itu terfragmentasi, semua kekuatan politik itu akan saling mengawasi, Mas. Tidak ada satu kekuatan politik yang terlalu dominan. Jadi kalau misalnya ada satu kekuatan ingin menggunakan alat-alat negara yang mungkin seharusnya dipersepsikan atau diinginkan untuk netral tadi, maka yang lain itu pasti berisik, Mas. Pasti akan mempersoalkan. Jadi kalau saya cukup yakin kita akan tetap ada di rel yang benar gitu ya, nggak akan ada sesuatu yang yang ditakutkan itu menurut saya tidak akan terjadi. Mas Andi, ada 3 calon presiden nih yang ramai sekarang. Belum pasti nih karena kan baru pendaftaran masih lama nih kan. Ini ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Saya yakin PSI pilihannya Pak Ganjar karena dari awal kan mendukung Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo gimana dalam pandangan PSI? Kita nunggu Pak Jokowi arahnya kemana. Itu makna dari tegak lurus kepada Pak Jokowi itu adalah karena kita percaya Pak Jokowi ini adalah orang yang bisa kita percaya untuk melanjutkan arah Indonesia. Jadi kita tentu akan komunikasi terus dengan Pak Jokowi, melihat arah politik Pak Jokowi juga karena pemilu masih lama, pendaftaran di bulan November, apapun bisa terjadi ya. Jadi sekali lagi kita percaya Pak Jokowi. Satu nama saya sebut yang selama ini memang sering dikritik oleh PSI. Bagaimana kalau Pak Anies? Pak Anies menurut saya tidak ada dalam opsi. Karena ya memang sudah berbeda sejak awal ya. Ada beberapa hal yang menurut kami tidak bisa diterima. Kemudian juga kita punya catatan mengenai kinerja dan lain sebagainya. Jadi dengan segala hormat, ya ini bukan sekali lagi, ini tidak ada unsur yang, tidak ada urusan personal ya dengan Mas Anies, saya teman juga dengan Mas Anies. Tapi sekali lagi ketika memimpin Jakarta kita melihat tidak ada kemajuan di Jakarta dan juga ada persoalan ketika cara-cara memenangkan pemilu lewat pilkada di 2017 yang menurut kita itu tidak baik bagi keutuhan bangsa Indonesia. Jadi itu bukan opsi. Jadi soal politik identitas itu? Ya, politik identitas. Kenapa sih nggak boleh ada politik identitas? Bukannya setiap manusia punya identitas? Identitas boleh Mas, tapi menggunakan identitas, menyerang identitas orang untuk mengajak orang untuk membenci, tidak memilih orang berdasarkan identitas, itu adalah sesuatu yang akan merusak demokrasi kita. Karena Indonesia itu kan beragam. Kalau misalnya ini tradisi ini dibiarkan atau menjadi sesuatu yang biasa dalam politik, kita akan terpecah-pecah berdasarkan suku dan agama. Itu kita nggak ingin itu terjadi, karena bagaimanapun memilih pemimpin politik itu bukan memilih pemimpin agama. Kita itu kan memilih orang yang akan mengelola kota, mengelola negara, mengelola provinsi, bukan orang yang akan kita jadikan sebagai imam kita misalnya dalam Islam atau apapun. Jadi ini harus dibedakan. Jadi jangan membawa urusan agama untuk urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan agama. Ini urusan kemaslahatan semua orang. Apalagi dia sebagai pemimpin kan harus menjadi pemimpin semua kelompok masyarakat, bukan satu kelompok masyarakat saja. Jadi kalau bagi kami itu sesuatu yang sangat esensial, sesuatu yang sangat penting karena terkait dengan persatuan Indonesia, tentang keragaman kita, dan ya atas dasar itu kita ngerasa bahwa politik identitas itu tidak bisa dibiarkan di dalam. Dan Pak Anies tidak menjadi pilihan PSI. Karena catatan di pilkada tahun 2017. Satu lagi, saya ingin nanya soal Mas Ganjar. Kenapa pilihannya ke Mas Ganjar apa? Ada yang bilang Jawa Tengah biasa aja prestasinya. Tapi kok Mas Ganjar nih yang dijagokan oleh PSI dari awal? Sekali lagi dalam soal pemilihan presiden itu kita prosesnya waktu itu melalui rembuk rakyat Mas. Jadi kita waktu itu minta pengurus daerah mengirimkan rekomendasi 3 nama calon presiden waktu itu. Waktu itu kita minta seluruh pengurus di provinsi, di kabupaten, di kota itu turun ke bawah. Ngomong sama tokoh-tokoh lokal, siapa nih yang paling baik yang bisa dipilih oleh PSI. Waktu itu muncul 9 nama. 9 nama itu tadi ada Mas Ganjar, ada Pak Mahfud, ada Pak Tito, ada Najwa Shihab, ada
Sri Mulyani, ada Pak Andika, Andika Perkasa, Pak Andika ada, kemudian ada 9 saya agak Pak Emil Dardak, Mas Emil Dardak, ada 2 lagi. Nah itu ada 9 nama. Kemudian dari situ kita bikin konferensi pers dan mengirimkan polling melalui internet. Silahkan di antara 9 nama ini siapa yang paling cocok untuk menjadi calon presiden PSI. Dan dari hasil rembuk rakyat itulah muncul nama Mas Ganjar. Jadi sekali lagi ini adalah hasil pendapat dari para pendukung PSI. Jadi ini bukan sebuah keputusan partai yang ujuk-ujuk kita misalnya mendukung Mas Ganjar, enggak. Kita bikin rembuk rakyat terbuka, itu masih bisa dilihat itu di web PSI dan lain sebagainya. Hasilnya juga ada gitu. Dan waktu itu para pemilih PSI atau pendukung PSI yang memilih Mas Ganjar. Dan itu yang kita umumkan ke publik. Yang kita pilih ketika itu adalah wakilnya Mbak Yeni. Mbak Yeni, karena Mbak Yeni Wahid itu tidak masuk karena wakil presiden ini tidak kita masukkan ke dalam rembuk rakyat. Tapi itu adalah salah satu pilihan subjektif dari PSI karena kita merasa orang yang bisa mewakili atau tokoh politik muda yang bisa mewakili Indonesia masa depan itu orang sosok seperti Mbak Yeni, seorang perempuan yang cerdas, yang punya pergaulan internasional, yang punya integritas, komitmen, punya basis massa juga punya kuat. basis massa kuat, anak dari presiden yang sangat kita hormati Abdurrahman Wahid gitu. Jadi cocok gitu. Jadi waktu itu sejarahnya begitu. Jadi terpilihnya Mas Ganjar itu adalah aspirasi dari bawah. Dari proses rembuk Tidak rakyat. mengabaikan soal prestasi dan lain-lain. Ya itu masyarakat yang menilai. Pasti mereka punya penilaian tersendiri ya terhadap kandidat ya. Itu kan bisa sesuatu yang bisa kita perdebatkan juga soal kemajuan dan lain sebagainya. Tapi kita melihat Pak Ganjar ini waktu itu juga di dalam beberapa penilaian gitu ya dianggap orang yang cukup berhasil kok di Jawa Tengah gitu loh, punya komitmen kebangsaan yang kuat dan lain sebagainya. Dan hasilnya seperti itu. Sekali lagi ini hasil dari polling, hasil rembuk rakyat, suara dari bawah gitu loh, bukan keputusan dari partai gitu loh, suara dari bawah. Oke, Mas Andi, terima kasih. Terima kasih Kak. Atur nuhun. Atur nuhun. Terima kasih banyak sudah diberi kesempatan. Good people, tadi perbincangan saya dengan Mas Andi Budiman, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kita tentu berharap pemilu 2024 berjalan dengan lancar. Amin. Baik pemilu presiden, legislatif maupun nanti ada pemilu kepala daerah. Dan kita berharap rakyat dapat mendapatkan pilihannya yang paling cocok dan paling mendengar aspirasi rakyat. Terima kasih, salam.